Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait apa kira-kira. Terlihat? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Di pertemuan ketiga kali ini, kebetulan saya akan membawakannya sendiri, jadi dari awal sampai akhir, Bu Tina tidak akan bergabung. Untuk pertemuan ketiga, materinya adalah fungsi peta, kemudian perkembangan kartografi, hubungan kartografi dengan geografi dan ilmu lain. Jadi nanti akan dibahas 3 bab pada pertemuan ketiga. Fungsi peta, perkembangan kartografi, hubungan kartografi dengan kartografi dan ilmu lain, dengan geografi dan ilmu lain. Sekarang kita masuk ke perkembangan kartografi. Nah, terkhusus yang perkembangan kartografi, karena ini membahas tentang sejarah, saya rasa nanti rekan-rekan semua akan membacanya, akan mendownloadnya materi ini ke Classroom. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci terkait sejarah. Rekan-rekan nanti baca saja di Google Classroom, materi ini akan saya share di sana seperti yang minggu kemarin. Oke? Akan saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Jadi perkembangan kartografi, silakan kalian baca sendiri, sangat banyak. Dari mulai pertama sampai sekarang, dari mulai peta pertama sampai peta sekarang, ini sangat panjang. Jadi jika dibahas pun di sini akan lebih dari 2 SKS, sejarahnya saja. Gitu. Makanya silakan kalian untuk membaca sendiri nanti di file yang akan saya bagikan. Yang akan saya bahas, itu kita mulai dari fungsi peta. Oke, kita mulai dari fungsi peta. Kita lihat. Oke. Sudah muncul ya? Fungsi peta yang pertama, yang paling utama adalah untuk orientasi dan navigasi. Tahu navigasi? Pernah dengar? Halo? Pernah dengar navigasi? Pernah, Pak. Navigasi itu apa? Pak. Penunjuk Kayak arah. menunjukkan jalan gitu, Pak. Penunjuk arah. Navigasi Penunjuk arah. menunjukkan arah. Bisa juga untuk menunjukkan lokasi, ya kan? Jadi fungsi yang paling utama adalah orientasi dan navigasi. Orientasi itu membayangkan. Oke, orientasi itu membayangkan. Jadi jika kalian melihat sebuah peta, kalian jika sudah sering membaca peta, kalian bisa membayangkan daerah tersebut bentuknya seperti apa. Walaupun kalian belum pernah ke sana gitu. Misalnya saya belum pernah ke Itali gitu kan. Terus saya pegang peta Itali. Peta kota Milan misalnya atau peta kota Fiorentina misalnya. Saya buka peta. Setelah saya buka peta, saya membaca peta tersebut, saya akan membayangkan kira-kira kondisi di sana itu seperti apa. Misal, ada bukitnya di sebelah mana, kemudian ada jalannya di sebelah mana, kemudian ada fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, kemudian masjidnya ada di mana kalau ada masjid gitu kan, atau halte busnya ada di mana. Itu kita bisa membayangkan gitu. Walaupun kita belum pernah ke sana. Itu namanya orientasi. Jadi fungsi peta itu yang pertama adalah orientasi. Oke? Jadi kita bisa membayangkan tempat-tempat yang belum kita sama sekali ke sana dengan melihat sebuah peta. Gitu. Fungsi yang kedua adalah navigasi. Oke? Kalau navigasi di sini, jika kita mengunjungi sebuah tempat, kemudian kita belum pernah ke sana, kita tidak akan tersesat ketika kita melihat sebuah peta. Gitu. Misalnya kalian baru ke Bandung, misal ya. Terus di Bandung tuh kalian mau ke Cimahi dari Cibiru misalnya. Ketika kalian melihat peta, kalian akan terbayang rutenya kemana saja.
Misalnya dari Cibiru mau ngambil jalur ke kanan, lewat Cicaheum gitu kan, kemudian lewat ke Pasteur, Gasibu, kemudian lewat ke Gunung Batu, masuk ke Ciberem, masuk ke Cimahi, misalnya gitu. Atau lewat jalur kiri, ke jalan Asia apa? Ke jalan Bypass. Itu bisa lewat Buah Batu, Kopo, kemudian kesananya Pasir Koja. Akhirnya ujung-ujungnya masuk juga ke Ciberem, Cimahi juga. Itu navigasi gitu. Jadi peta akan menuntun kalian menemukan sebuah rute yang akan kalian pilih kira-kira yang mana lebih efektif, yang mana rute yang panjang gitu kan, yang mana rute yang pendek tergantung kalian. Itu adalah fungsi yang paling utama dari peta, yaitu orientasi dan navigasi. Di sini ada peta jalan dan peta topografi. Betul, peta jalan untuk navigasi, peta topografi untuk orientasi. Gitu. Secara fungsi itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, peta untuk perencanaan. Nah, ini fungsi peta yang kedua adalah peta untuk perencanaan. Misal, usulan penggunaan lahan di masa depan. Nah, misalnya gini ya contohnya. Ketika kalian menjadi perencana wilayah, mungkin nanti kalian S2 di perencanaan wilayah ITB misalnya, atau di perencanaan wilayah UGM, atau di perencanaan wilayah Unpas yang paling dekat, atau ITENAS misalnya. Nanti kalian akan belajar menggunakan peta untuk fungsi perencanaan. Contoh, daerah Tasik Selatan, misalnya kan, Parangnunggal, misalnya terus Sodong Hilir, Sukaraja, dan sebagainya, itu kan belum terkembangkan dengan baik. Dengan melihat peta, kalian nanti akan tahu potensi yang ada di sana itu apa, kemudian perencanaan untuk masa depan itu bagaimana. Kira-kira cocoknya untuk apa nih Tasik Selatan? Apakah pariwisata, apakah industri misalnya, atau hutan lindung, apapun itulah. Yang jelas peta di sini fungsinya untuk merencanakan sebuah wilayah untuk masa depan. Jadi kalian akan menganalisis peta, kemudian kalian akan merencanakan kira-kira masa depan dari wilayah tersebut itu seperti apa. Tergantung dari peruntukannya nanti. Oke, itu fungsi yang kedua. Atau ya kalian punya peta tanah kalian misalnya. Kalian punya tanah 10 hektar misalnya, amin gitu kan, di Lembang gitu, di tempat yang strategis. Ketika kalian punya tanah 10 hektar di Lembang, kira-kira kalian mau merencanakan apa di sana? Dilihat petanya. Oh, ini dekat jalan raya. Berarti dia berpotensi untuk ruko-ruko misalnya. Bisa jadi. Atau dia berpotensi untuk tempat makan, restoran, karena di pinggir jalan. Bisa jadi. Atau kalian mau jadikan itu seperti farmhouse. Ya kan? Tempat wisata. Bisa jadi. Tergantung kira-kira tempatnya cocok atau enggak gitu. Itu fungsi peta sebagai perencanaan. Ya, sederhana ya. Kemudian yang ketiga, peta untuk pengelolaan atau monitoring, mempertimbangkan manajemen dan pemeliharaan objek, misal jalan, hutan, bendungan, pelabuhan, dan saluran. Nah, ini apa coba? Peta untuk pengelolaan atau monitoring mempertimbangkan manajemen dan pemeliharaan objek, misal jalan, hutan, bendungan, pelabuhan, dan saluran. Nah, kalau fungsi peta yang ketiga, itu fungsinya untuk monitoring dan pemeliharaan. Jadi, ya kalau kalian diam di pemerintahan, misalnya, atau di konsultan-konsultan pemerintahan, nanti kalian butuh peta untuk monitoring jalan, misalnya. Kan ada peta jalan tuh. Kemudian kalian ketika melihat peta jalan, kalian akan melakukan survei ke jalan mana. Ketika kalian melakukan survei ke jalan mana, otomatis terlihat jalannya yang sudah rusak itu jalan mana aja nih. Yang butuh perbaikan secepatnya jalan mana aja nih. Nanti kalian datanya masukin ke peta, kemudian kalian nanti akan memperhitungkan kira-kira jalan mana yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Jalannya ini berarti setelah yang itu. Jalannya ini berarti terakhir diperbaikinya. Nah, itu fungsi dari pemeliharaan atau monitoring dari sebuah peta. Itu jalan ya. Kemudian hutan. Hutan pun sama.
Hutan kita bisa memonitor kira-kira ada penebangan liar nggak di sana. Terus penebangan liar per tahunnya berapa hektar. Terus ketika itu terjadi sangat masif, kira-kira cara pencegahannya seperti apa? Gitu. Apakah kita bikin pos-pos penjagaan di sekitar hutan tersebut gitu, atau kita bikin pagar listrik misalnya di sekitar hutan tersebut, atau bagaimana? Berarti kan itu fungsi monitoring atau pemeliharaan dari sebuah peta. Bendungan misalnya. Kalau yang contoh bendungan, misalnya di Sumedang sekarang ada bendungan yang sangat besar di perbatasan Sumedang dan Majalengka ya. Bendungan apa namanya? Jati Gede, Pak. Jati Gede, betul. Ada yang orang sana ya. Jati Gede itu kita bisa monitoring manajemen pemeliharaannya dari peta. Misal, amit-amit gitu ya, Jati Gede jebol misalnya. Kira-kira wilayah mana aja nih yang kena dampak? Itu bisa diukur oleh peta. Kita simulasikan jumlah airnya berapa ribu kubik meter kapasitas bendungan itu, kemudian kita simulasikan bendungannya runtuh, jebol, kira-kira airnya sampai mana. Yang saya tahu, Jatiluhur, tahu yang di Purwakarta, ketika dia jebol, Karawang, Subang, Indramayu itu habis. Ketika air di Jatiluhur jebol, Karawang, Subang, Indramayu itu habis. Kesapu semua sama air. Jadi saya rasa teroris sekarang kurang cerdas ya. Jika terorisnya belajar geografi gitu kan, belajar peta, kenapa dia nggak bom saja gitu, misalnya bendungan. Rata semua gitu kan, 3 kabupaten, 4 kabupaten rata gitu. Makanya hal-hal seperti ini jika diterima dengan cerdas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, ya insya Allah hancur gitu kan dunia kita. Makanya ya ini ilmu gitu maksudnya. Makanya kemampuan membaca peta itu ilmu. Dan alhamdulillahnya sekarang di kita teroris tidak bisa membaca peta. Gitu. Oke, itu bendungan contohnya. Pelabuhan juga sama. Contoh pemeliharaan pelabuhan, kira-kira pelabuhan Tanjung Priuk itu sudah ada pendangkalan atau tidak? Perlu dikeruk lagi apa enggak? Biar kapal-kapal besar bisa masuk. Itu bisa terlihat dari peta. Peta satelit misalnya, atau dari drone, itu endapan tanah di bawah air laut itu bisa terlihat. Kedangkalannya itu bisa terlihat. Dan itu bisa dipakai untuk memonitoring dan pemeliharaan. Kalau saluran air sudah jelas. Kira-kira kalau kita bikin bendungan, kita bisa menyalurkan air tersebut kemana aja. Kemudian pemeliharaannya nanti seperti apa. Itu fungsi peta yang ketiga. Saya rasa sudah jelas ya kalau yang ketiga. Kemudian yang keempat, peta untuk tujuan pendidikan. Misal, atlas sekolah, peta dinding, dan lain sebagainya. Tahu atlas? Sudah dijelaskan ya. Atlas itu merupakan peta yang dibukukan. Jadi peta yang bentuknya buku terdiri dari beberapa peta yang dibukukan itu disebutnya atlas. Itu kepentingannya untuk pendidikan, yaitu untuk di sekolah-sekolah biar siswa-siswa di sekolah bisa mengenal tentang lingkungan atau wilayah di sekitarnya. Peta dinding yang ada di kelas-kelas kalian waktu SMA. Ada peta apa aja, misalnya peta kabupaten kalian, peta provinsinya, kemudian peta Indonesianya. Itu pun tujuannya untuk pendidikan, biar mengenal wilayahnya. Itu peta untuk tujuan yang keempat. Nah, fungsi peta yang lain, ini yang terakhir dari fungsi peta, yaitu adalah kodifikasi. Misalnya kodifikasi kepemilikan tanah. Kebayang nggak ini apa maksudnya? Kodifikasi. Peta untuk kodifikasi. Bingung ya? Contohnya gini. Misalnya saya akan membuat peta kepemilikan tanah di wilayah Lembang. Nah, di peta tersebut pasti nanti akan dikotak-kotakan. Misalnya tanah yang ini mah punya Pak Haji Udin misalnya. Tanah ini punya Pak Haji Wahyu. Tanah ini punya engkau siapa Cina gitu kan, terus tanah ini punya orang Arab misalnya di Lembang tuh.
Itu kan kepemilikan tanah. Nah, kalau di peta dimasukkan nama-nama itu tidak lucu gitu. Di peta ada ditulisnya peta tanah Haji Udin. Kan nggak kayak gitu ya. Nanti si peta Haji Udin itu, si tanah Haji Udin itu dikodekan. Misalnya Haji Udin itu adalah U1 misalnya. Berarti tanah punya Pak Udin. Tanah pertama punya Pak Udin. Kemudian misalnya tanah punya Pak Tatang, berarti T1 kodenya. Tanah punya Kang Maman misalnya, berarti kodenya M1 misalnya. Itu berarti dia peta yang dikodifikasi. Jadi peta tersebut tidak panjang keterangan dalam petanya, tapi hanya berupa kode. Kalian membacanya nanti adalah di legenda di pinggirnya. U1 itu apa, M1 itu apa, T1 itu apa, nanti ada di legenda keterangannya. Jadi di peta nggak pebelit itu namanya. Nggak campur-campur segala macam, tapi di peta itu cuma kode saja. Itu yang disebut peta kodifikasi. Oke? Ada yang ditanyakan dulu mengenai fungsi peta yang ini? Nanti kita lihat jenis-jenis petanya ya. Peta navigasi kayak gimana, kemudian perencanaan seperti apa, dan lain-lain. So, ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Ini Pak, buat yang kodifikasi Pak. Ya, gimana? Itu teh berarti pemilihan simbol-simbolnya teh bebas Pak atau ada ketentuannya Pak? Oke, kalau untuk kodifikasi penyimbolannya bebas, tergantung dari instansi yang membuatnya atau tergantung dari individu yang membuatnya, asal sesuai dengan kaidah pembuatan peta. Jadi dalam artian tidak aneh-aneh kodenya, gitu. Tidak alay-alay lah gitunya. Yang jelas biar kodenya mudah terbaca. Kan tujuannya kan mudah terbaca ya. Jadi tidak aneh-aneh, tidak pakai tutup kurung terus titik 2 gitu kan, pakai kode-kode kayak gitu enggak lah. Paling cuma angka sama huruf aja, enggak dialay-alaikan gitunya. Yang penting kan tujuan utamanya biar keterbacaannya bisa mudah. Itu ya maksudnya paham ya? Siapa ini? Fatwa Pak, fatwa. Fatwa. Gitu maksudnya fatwa. Oke? Ya Pak, maksudnya. Ada yang tanyakan lagi? Yang lain? Atau kita lanjutkan saja? Lanjut. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh peta yang pertama. Tadi kalian menulis ya. Yang pertama kira-kira apa tadi fungsinya? Orientasi Pak, dan navigasi. Navigasi, Pak. Ini peta Navigasi, Pak. Navigasi. Navigasi. ya, navigasi ya. Navigasi dan orientasi. Ini petanya diambil dari Google Map. Kalian di handphone, kemudian di laptop juga bisa membuka Google Map. Ketika kalian kebingungan untuk menentukan rute ke tujuan kalian, kalian bisa memasukkan di sini nih. Kelihatan kursor saya nggak? Kursor. Panahnya ada ya, jalan ya? Oke. Di sini misalnya tujuan kalian tuh kemana? Tujuan tuh kan yang bawah. Yang atas tuh di sini adalah tempat kalian berdiri, gitu kan? Yang atas itu tempat kalian berdiri di mana? Kemudian kalian masukkan tujuan kalian di bawah. Nanti akan ada muncul rute mapnya seperti ini. Pernah pakai kan? Google Map di HP pernah pakai kan? Terus ketika kalian ingin ke Bandung misalnya kan, kira-kira mau pakai rute mana dari Tasik? Apakah ke Gentong gitu kan, Nagreg ke sana, Malangbong, atau ke Singaparna ke sini? Nanti keluarnya ke Garut, ya ke sananya ke Nagreg juga. Jadi dari peta navigasi ini menunjukkan, oh jalan ini tuh lebih lambat 30 menit loh. Gitu. Oh jalan ini tuh lebih cepat sekian menit loh. Oh jalan ini tuh jaraknya sekian. Oh jalan ini tuh jaraknya sekian. Jadi kalian nanti bisa memilih rute yang paling cepat kemana. Bahkan di Google Map itu lebih canggih lagi. Ketika terjadi kemacetan atau kecelakaan itu terlihat. Jadi kalian akan menghindari jalan tersebut gitu. Karena akan terhambat nanti di sana. Google Map kan seperti itu kan. Bahkan di situ tuh ada terlihat merah. Nah kalau di sana terlihat merah berarti macet kan. Dan nanti keterangannya akan ada, misalnya macetnya karena apa? Karena kecelakaan, atau karena bubaran pabrik, misalnya, atau karena apa, demo, itu akan terlihat di Google Map. Ini fungsi navigasi. Gitu. Kemudian fungsi orientasi pun bisa. Jika kalian lihat ini kira-kira apa nih?
Ayo. Objek apa ini kira-kira? Itu Pak landasan terbang Pak. Bandara, Pak. Benar. Airport ya. Bandara, Pak. Landasan terbang, bandara, airport sama saja. Betul, ini airport. Jika kalian berorientasi di situ ada airport, berarti di situ akan dekat dengan tempat makan. Ya kan? Berarti di situ akan dekat dengan tempat peribadatan. Berarti di situ akan dekat dengan halte bis atau bahkan terhubung dengan kereta api. Berarti kan kalian bisa mengorientasikan. Oh iya, ketika saya ingin makan, berarti saya akan bergerak ke arah airport. Kenapa? Karena biasanya fasilitas di pinggir airport itu sangat lengkap. Tempat makan ada, tempat ibadah ada, misalnya. Bahkan MCK pun mungkin ada gitu kalau kalian kebelet atau apapun. Kalian tidak akan bergerak ke sini ke hutan, kan enggak juga kan gitu. Kecuali yang memang orientasinya pengen di hutan gitu. Itu kan berarti berorientasi. Kalian berpikir gitu, kira-kira di situ tuh ada apa, fasilitasnya ada apa, kebayang tempatnya seperti apa. Itu fungsi peta, orientasi dan navigasi. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, nah, apa yang kedua fungsi peta yang tadi? Perencanaan. Untuk perencanaan. Untuk perencanaan. Ya. Fungsi peta yang kedua adalah perencanaan. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah peta perencanaan atau pembangunan ekonomi di Indonesia. Tahunnya saya lupa tahun berapa. Di sini dibagi-bagi, jelas. Misalnya wilayah Sumatera nih, koridor Sumatera. Itu dia sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Hasil bumi. Berarti yang harus dikembangkan di Sumatera itu apa? Misal ya, perluasan perkebunan sawit misalnya. Berarti kan pengembangan. Jika kalian tahu di sini adalah pusat produksi hasil bumi, terus tiba-tiba kalian akan membuat pabrik sepatu di sana, kira-kira cocok atau enggak gitu? Ya enggak. Karena secara perencanaan di sana itu untuk perkebunan, misalnya hasil bumi. Berarti kalian akan investasi di sana tuh apa? Ya berarti kalian akan investasi juga sama dengan perencanaan yang ada, yaitu hasil bumi gitu. Bisa perkebunan jagung, bisa perkebunan sawit, bisa perkebunan teh. Tidak akan aneh-aneh jadinya kalau kalian tahu peta gitu. Istilahnya gitu. Di Jawa misalnya. Kalau di Jawa itu pendorong industri dan jasa nasional. Perencanaan untuk di Jawa itu adalah industri dan jasa. Oke, industri dan jasa. Berarti pabrik di sana cocok. Kalau kalian di Jawa ingin invest perkebunan, nah itu kan dipertanyakan lagi. Karena secara perencanaan di Jawa itu untuk industri dan jasa. Kalau perkebunan ya kalian harus keluar dari Jawa gitu investasinya. Berarti kan ini fungsi perencanaannya ada. Ya kan? Padahal di Jawa itu salah satu pulau yang paling subur sih di Indonesia daripada di Sumatera dan Kalimantan dan lain-lain. Tapi ya Jawa karena sudah kepalang padat penduduknya, akhirnya di sana berkembanglah industri dan jasa. Padahal tanahnya sangat subur. Kalau Sumatera dan Kalimantan tidak terlalu subur sebetulnya. Karena kebanyakannya adalah gambut. Tahu gambut? Rawa-rawa. Dan itu sifatnya tanah dan airnya tuh asam. Tanah dan air asam itu tidak dapat hidup semua tumbuhan. Pasti ada tumbuhan tertentu saja yang bisa hidup. Jadi kurang terlalu subur sebetulnya. Itu. Kalimantan, pengelolaan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Kalimantan kan batu bara yang terkenalnya kan. Kemudian lumbung energi yang lainnya mungkin emas, berlian di Banjarmasin gitu kan, dan lain sebagainya. Berarti kalau kalian ingin industri, kemudian jasa di Kalimantan itu pun kurang tepat. Jadi setiap tempat punya perencanaan masing-masing. Kalau di Bali Nusa Tenggara, itu perencanaannya untuk pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Ya jelas ya, Bali, Lombok, kemudian kesananya Nusa Tenggara Timur, Pulau Komodo, kalau yang pernah ke sana, dan kawan-kawannya Labuan Bajo gitu, itu adalah pintu gerbang pariwisata nasional. Bahkan ketika ngobrol dengan orang luar Indonesia, saya pernah waktu itu ngobrol dengan orang Jerman, kemudian orang Rusia, dia itu tidak tahu Indonesia, yang dia tahu itu Bali gitu. Paham maksud saya? Indonesia itu di mana gitu kalau di bahasa Indonesia kan tuh? Indonesia itu di mana?
Dia tuh nanya, kamu asalnya dari mana? Saya jawab dari Indonesia. Kemudian dia tanya lagi, Indonesia itu di mana gitu? Indonesia itu di Asia Tenggara, kata saya kan. Dan dia tidak tahu, oh Asia Tenggara, sebelah mana Bali katanya gitu. Kan saya hanya bisa ketawa gitu, sebelah mana Bali, berarti dia tahunya Bali gitu. Padahal Bali itu bagian dari Indonesia. Berarti kan Bali ya sangat terkenal dalam artian pariwisata, bahkan melebihi nama Indonesianya gitu. Dari situlah, berarti memang Bali, Lombok, dan kawan-kawannya itu merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Seperti itu. Nah, beda lagi dengan di Sulawesi. Di Sulawesi, Makassar ya, kemudian Toraja di sana, Manado, Palu, dan kawan-kawannya, itu adalah pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, serta pertambangan nikel nasional. Itu berarti fungsinya untuk itu. Oke. Kemudian ada di Papua dan Maluku, itu pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Hampir mirip-mirip, tapi setiap wilayah memang punya kelebihan atau potensi strategis masing-masing. Nah, di situ kita jangan sampai salah, pengembangan wilayah harus berbasis dengan potensi yang ada di wilayah itu. Contoh, kalian misalnya di Panjalu, Ciamis, tahu Panjalu, Ciamis? Ciamis Utara. Kalian sok tahu di sana ingin mengembangkan perkebunan kelapa misalnya, kan nggak cocok ya. Panjalu itu wilayah tinggi itu dalam artian ketinggiannya bisa mencapai 800 meter di atas permukaan laut. Ketika di atas permukaan laut seperti itu, tingginya 800 meter, otomatis kelapa tidak akan tumbuh subur di sana. Kelapa itu kan cocoknya di pinggir pantai gitu. Ketika kalian investasi kelapa di Panjalu, bunuh diri. Ya kan? Kenapa bunuh diri? Karena kelapa yang akan kalian tanam tidak akan berkembang dengan baik di sana. Rugi juga akhirnya gitu. Nah, seperti itulah fungsi perencanaan pada sebuah wilayah. Kita harus berbasis ke potensi yang ada di wilayah tersebut. Oke, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, apa? Monitoring. Untuk pengelolaan atau monitoring. Pengelolaan atau monitoring. Pengelolaan dan monitoring ya. Pengelolaan, pemeliharaan, dan monitoring. Ini kira-kira peta apa nih? Rencana pembangunan Perencanaan jalan tol, Transportasi. Pak. Perencanaan Jalan tol. Transportasi, Pak. Ada bandara. Adalah peta jalan tol yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang warna ungu itu adalah jalan tol yang sudah ada sekarang. Jalan tol Semarang Bawean itu sudah ada. Jalan tol Bawean Solo ada. Jalan tol Solo Kertosono juga sudah ada. Itu yang warna ungu. Kemudian yang warna merah, yang warna merahnya itu adalah rencana pembuatan jalan tolnya. Gitu. Ada jalan tol rencananya di Yogyakarta Bawen, kemudian Yogyakarta Bandara Kulon Progo, kemudian Yogyakarta Solo. Nah, jika dilihat dari sini, kira-kira fungsi perencanaannya itu apa? Atau fungsi monitoring misalnya. Monitoring itu apa kira-kira di sini? Pembuatan jalan tol baru. Kalau secara fungsi monitoring, jika dilihat dari peta, kira-kira jalan yang akan cepat rusak itu yang mana jalan tolnya? Misal ya, berarti kan indikatornya adalah kepadatan tol tersebut sering dipakai, kira-kira yang mana yang paling padat? Atau contohnya di Jawa Barat lah, tol Padalenyi tahu? Padalarang Cileunyi, kemudian tol Purbalenyi, bukan Purbalenyi, yang dari Cikampek ke Cileunyi itu apa? Cipularang, Pak. Cipularang, kira-kira yang paling padat yang mana penggunaan jalan tolnya? Apakah Cipularang? Ayo, Cipularang apa Purbalenyi yang paling padat tolnya? Purbalenyi, Pak. Purbalenyi mah kan dari Cipularang, Pak. Ini ya. Kalau Cipularang dari Cikampek ke Padalarang. Justru yang paling padat itu adalah dari Cikampek ke Padalarang. Kenapa? Karena di situ ada arus yang dari Jakarta ke Bandung, kemudian dari Bandung ke Jakarta bolak-balik setiap hari. Kalau yang di Purbalenyi itu cuma khusus untuk mobilitas orang-orang Jawa Barat di sekitar Bandung Raya saja.
Otomatis jika padat yang Cipularang, pemeliharaan itu akan lebih banyak diarahkan ke Cipularang. Kebayang nggak? Semakin banyak dipakai, otomatis dia akan cepat rusak. Ya otomatis juga pemeliharaan akan banyak di sana. Nu bolongna moal pati loba kalau Purbalenyi daripada yang Cipularang karena lebih banyak dipakai. Istilahnya gitu. Kalian punya rumah 2. Rumah yang satu sering dipakai, rumah yang kedua jarang dipakai gitu. Tapi diurus dua oge. Kira-kira yang cepat rusak yang mana? Yang dipakai. Karena kan di situ kita beraktivitas segala macam gitu kan. Berarti pemeliharaan yang dipakai itu akan lebih banyak daripada pemeliharaan yang tidak dipakai. Itu fungsi pemeliharaan. Di peta pun akan terlihat. Gitu. Oke? Paham ya? Seperti itu. Terus, yang selanjutnya apa yang keempat? Peta pendidikan. Peta untuk tujuan pendidikan. Untuk tujuan pendidikan. Ini pernah lihat peta ini? Di Sering. Sering, Pak. Dinding sekolah. Di sekolah, peta Indonesia itu paling banyak terpampang di dinding. Kecuali ya sekolahnya tidak ada dindingnya. Gitu ya. Biasanya tiap kelas hampir ada. Peta Indonesia, kemudian peta provinsi, dan peta kabupaten tempat sekolah kalian. Itu pasti ada hampir di tiap sekolah. Fungsinya untuk apa? Minimal kalian tahu, oh Indonesia itu seperti ini. Oh provinsi tempat saya tinggal tuh ini. Gitu. Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten misalnya. Atau oh kabupaten tempat saya tinggal tuh ini. Saya tuh ada di mana? Di kecamatan apa? Di desa apa? Minimal kalian tahu itu dulu. Gitu. Karena ketika kalian tahu, kalian akan lebih menyayanginya. Biasanya gitu. Oke? Intinya gitu. Jadi semakin kalian mengenalnya, kalian di situ akan timbul rasa mencintainya. Ya minimal bela negaranya adalah gitunya. Lamun dalam hal wilayahmu. Itu fungsi pendidikan. Saya tidak akan menjelaskan lebih lebar lagi. Karena itu sudah jelas ya. Sudah bisa dipahami. Kemudian peta yang selanjutnya, yang fungsi selanjutnya apa? Kodifikasi. Kodifikasi bisa. Fungsi peta secara kodifikasi itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat. Ini peta apa? Batas administrasi. Nah, ini peta Kabupaten kota. provinsi, Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. di peta ini terlihat. Beda warna berarti dia beda kabupaten. Oke? Beda warna berarti dia beda kabupaten. Nggak terkecuali itu Jatiluhur, Saguling, kemudian Cirata. Itu yang warna biru di tengah-tengah. Ini danau ya, bukan kabupaten kalau yang ini. Yang ini Jatiluhur, yang ini Saguling kalau nggak salah, atau Cirata, yang ini Saguling atau Cirata. Saya suka kebalik antara dua ini. Jadi perbedaan warna di sini itu menandakan dia beda kabupaten. Kira-kira ini bisa dikodifikasi atau tidak? Bisa, jelas bisa. Misalnya gini, kita kodifikasi wilayah Jawa Barat ke dalam kode nama-nama kabupatennya ya. Ini kabupaten apa? Ayo. Sukabumi. Sukabumi. Nah, saya yakin tidak ada di laptop atau di HP kalian. Karena di saya pun tidak terbaca sebetulnya ya. Tapi saya tes aja. Kira-kira kalian tahu gak ini di mana? Ini betul Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ya. Yang tengahnya yang kecil ini itu adalah kota Sukabuminya. Gitu. Jadi kan sudah beda kabupaten, kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Kita bikin kodifikasi, misalnya JB itu Jawa Barat. JB1 itu adalah Sukabumi misalnya gitu. JB2 itu kota Sukabumi. Gitu, di kode seperti itu. Paham maksud saya? Biar mudah terbaca maksudnya. Kemudian ini geser ke sebelah timurnya. Ini apa? Kira-kira kabupaten apa? Yang warna coklat ya. Cianjur. Dari atasnya itu sampai kaki Gunung Gede Pangrango, ke bawahnya sampai Samudra Hindia ya, Pantai Cidaun di sana. Ini kita kodifikasi menjadi JB3 misalnya gitu. Kan tadi JB1-nya Kabupaten Sukabumi, JB2-nya Kota Sukabumi, JB3-nya Cianjur. Oke, paham maksud saya? Dan seterusnya sampai seluruh
Wilayah di Jawa Barat per kabupaten ada kodenya. Mungkin sampai JB 30 mungkin gitu atau JB 20-an. Seperti itu. Jadi itu pengkodean atau pengkodifikasian. Paham maksudnya? Ada yang tanyakan? Dari kelima fungsi peta ini ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Bisa bingung manten. Sebelum ditumpuk ke materi yang baru. Ayo. Silahkan jika ada yang tanyakan. Dari 120 orang apakah sudah mengerti semua? Atau ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan. Jadi saya akan minum dulu ya. Sok, sambil mikir-mikir. Mau nanya. Ada yang ditanyakan. Pak mau nanya, Hmm? itu untuk yang Kabupaten Ciamis sama Kabupaten Pangandaran itu peta batas administrasinya masih sama apa? Bagaimana Pak? Ya, untuk Kabupaten Ciamis yang ini ya, yang warna biru muda, itu Ciamisnya dulunya semuanya sama ya. Bahkan Kota Banjar pun masuknya ke Ciamis dulunya. Pertama misah itu kan Kota Banjar, makanya di sini sudah jadi kuning Banjarnya. Tapi Pangandaran mungkin di sini belum termasukkan karena ini peta lama juga. Kan Pangandaran kalau tidak salah 2015-an. Kalau nggak salah ya, 2015-an berpisah. Makanya di sini belum tercantumkan. Jadi ini peta tahun 2000 berapa lah gitu kan. Pangandaran itu 2015 atau 2005. Lupa-lupa ingat, yang jelas harusnya dipisahkan. Oke? Jadi Ciamis itu sekarang itu tidak punya laut, hanya Ciamis Utara dan Ciamis Tengah saja. Batasnya itu kan pada Herang, Pangandaran kan pada Herang, kalau Banjarsari masuknya ke Ciamis, gitu. Batasnya itu. Kemudian Kota Banjar ya sudah jelas, sudah misah, di sini juga warnanya sudah beda, sudah kuning, dan Ciamis hanya Ciamis Utara saja sama Tengah di sini. Ya nanti ada kabar juga Ciamis Utara bakal berpisah. Ciamis Utara bakal berpisah dan akan menjadi Kabupaten Galuh, katanya gitu. Ada yang orang Ciamis Utara? Ya, gimana nanti ya? Apakah dia berpisah atau tetap menyatu ke Ciamis? Yang jelas isunya kemarin seperti itu. Jika kemarin Pak Herdiat kalah di Pilkada Ciamis, itu dia akan membuat Kabupaten Galuh, yaitu Ciamis Utara. Tapi ya, alhamdulillahnya Pak Herdiat menang. Hasil Ciamis tetap utuh, gitu kan. Ya mungkin ada orang Ciamis yang tahu tentang isu itu, saya pun orang Ciamis, saya tahu isu itu. Oke, gitu Pak Mi. Ya harusnya ini dipisahkan gitu kan, tapi karena mungkin ini peta lama, jadi ini masih yang lama. Oke, cukup ya. Ada lagi yang ditanyakan? Dulu Banten masuknya ke Jawa Barat, tapi ini udah terpisah. Ya. Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Ya, mangga. Siapa? Itu kok nggak ada kota Cimahi ya Pak? Kota Cimahi. Kota Cimahi itu di sini terlihat kecil. Oke. Kota Cimahi di sini terlihat kecil. Kita lihat gimana cara. Oh iya. Kota Cimahi itu di sini yang warna hijau. Ada hijau di tengah nih. Di tengah Kota Bandung, Bandung kan warnanya biru muda. Ya kan? Di tengah Kota Bandung yang biru muda ini, itu ada Kota Cimahi yang warna hijau. Sangat kecil. Kota Cimahi itu sangat kecil. Hanya 3 kecamatan. Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Ya. Cimahi Utara namanya Cihanjuang, dan kawan-kawannya. Kalau Cimahi Tengah mungkin di situ ada kelurahan apa gitu, dan Cimahi Selatan ada kecamatan apa, kelurahan apa. Cuma 3 kecamatan. Oke. Jadi sangat kecil. Ya mungkin kalau di sini mas segede kecamatan Sodong Hilir, menurutnya Cimahi teh sekecamatanan kalau di Tasik mah. Atau mau di Ciamis mah segede Rancah lah, itu Cimahi. Bahkan Rancah tuh gede ting gitu. Apa ya? Segede Baregbeg lah kalau di Ciamis mah, itu Cimahi. Cuma sebesar itu. Tapi dia sangat kaya. Kenapa sangat kaya? Karena di sana adalah pusat industri-industri dan militer. Kalau kalian masuk ke Cimahi, di situ pangkalan militer semua kebanyakan. Dari pusat Angkatan Darat gitu kan. Kemudian ada rumah sakit Dustira juga, Cimahi. Nah, kalau di selatannya itu industri-industri semua.
Kalau di utaranya ya Cianjuang dan kawan-kawan itu pusat pendidikan. Ada Polban, ada kampus apa di sana, kemudian ke atasnya ke Lembang untuk wisata. Itu Cimahi, sangat kecil ya, jadi tidak terlihat di sini. Tapi sangat kaya, jauh melebihi kekayaan yang ada di Ciamis. Kalau dalam hal penerimaan daerah, gitu. Karena dari industri kebanyakan. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Malahan daripada Jatiluhur, gedean Jatiluhur. Beberapa kali lipatnya ya. Yang kayak kuda laut ini, itu Jatiluhur. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bahasan hubungan kartografi dengan geografi dan ilmu lain. Jadi apa hubungan kartografi dengan geografi? Kita lihat. Yang pertama, hubungan geografi dengan hubungan kartografi dengan geografi sosial, yaitu berfungsi dalam mengkaji perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Itu yang pertama. Kemudian pendataan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Saya tanyanya gini aja lah. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kira-kira peta apa yang berhubungan dengan geografi sosial? Peta kepadatan penduduk. Tingkat kemiskinan, Pak. Angka kelahiran, Pak. Peta angka kelahiran bisa. Apalagi? Pengangguran. Peta jumlah pengangguran. Kemiskinan, Pak. Peta persebaran jomblo pun bisa gitu kan. Kalau hubungannya dengan sosial ya. Itu bisa aja dipetakan kalau kalian iseng gitu kan. Kalian punya waktu banyak, bisa bikin petanya, bikin aja. Survei ke lapangan gitu kan. Jomblo yang paling banyak. Pak. Kan sekarang ada kan peta persebaran janda kan kemarin rame. Janda paling banyak itu di daerah Bogor misalnya. Kenapa? Karena faktor COVID-19, orang Bogor banyak yang nganggur, akhirnya banyak yang cerai. Kan bisa kayak gitu. Gitu. Jadi dalam hal sosial mah lebih fleksibel. Semua hal yang berhubungan dengan manusia bisa dipetakan. Intinya gitu. Betul. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk bisa dipetakan. Terus perkembangan sosial bisa, atau kalian mau memetakan persebaran etnis atau suku bangsa di Indonesia juga bisa. Orang Sunda tuh di mana aja, orang Batak tuh di mana aja, orang Jawa tuh di mana aja, itu bisa. Itu ke geografi sosial. Politik jelas. Misalnya peta persebaran pemilih PDIP di Indonesia di mana aja. Di Jawa Barat di mana aja, misalnya yang basic PDIP itu, atau basic PKS di Jawa Barat di mana aja, basic Gerindra di Jawa Barat di mana aja, itu bisa masuk ke politik. Kartografi dalam hal geografi sosial yaitu politik. Di ekonomi budaya ya jelas, pertumbuhan ekonomi di Bandung seperti apa, di Tasik seperti apa, berapa persen per tahun, itu bisa dipetakan juga. Itu geografi sosial. Jadi hubungan kartografi dengan geografi sosial itu. Jadi bisa dipetakan. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, dengan geografi fisik. Geografi fisik itu alam ya. Dengan geografi fisik. Sebagai jaringan jalan, irigasi, penggunaan lahan atau land use, pemetaan geologi, geomorfologi, dan lain-lain. Ini mah sangat banyak, basic juga. Misalnya sebaran jaringan jalan. Ya di Ciamis misalnya jalannya ada di mana saja sih, jalan rayanya ada di mana saja, jalan kecamatannya ada di mana saja, jalan desanya ada di mana saja, itu bisa dipetakan. Irigasi, tahu irigasi? Saluran air yang mengairi pertanian, itu pun bisa dipetakan. Kemudian penggunaan lahan, Ciamis Utara itu mayoritas penggunaan lahannya apa? Hutan, pemukiman, perkebunan, pertambangan, atau apa. Itu bisa dipetakan. Pemetaan geologi juga bisa. Geologi itu jenis-jenis batuan. Ada formasi batuan apa, misalnya di Tasik Utara, Tasik Selatan, formasi batuannya di mana? Geomorfologi. Apa geomorfologi? Udah belajar? Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Bedanya geomorfologi sama geologi apa? Kalau geologi, struktur batuannya. Oke, kalau geologi struktur batuan,
kalau geomorfologi lebih ke bentuk permukaan bumi, betul. Misal pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembahan, perbukitan, itu geomorfologi, bentang alam ya. Kalau geologi itu lebih ke struktur batuan. Betul. Ya udah paham, udah belajar sekarang ya berarti mata kuliah geomorfologi dan geologi. Sudah? Sedang? Sedang ya? Sama siapa dosennya? Pak Erwin? Pak Erwin. Erwin. Pak Erwin sama Pak Erwin. Oke, kita lanjutkan. Ke perencanaan regional. Nah, tahu perencanaan? Tahu, tadi udah disebutkan ya. Perencanaan regional itu apa contohnya? Misalnya yang pertama, memberikan informasi aspek keuangan tentang karakter suatu wilayah. Contohnya gini, kalian atau pemerintah Kabupaten Tasik ingin membuat sebuah wilayah industri, pabrik. Kira-kira akan ditempatkan di mana? Oke. Kalian misalnya sekarang menjabat sebagai perencana di Bapeda. Kemudian kalian diperintahkan oleh untuk membuat kira-kira perencanaan untuk pabrik di Kota Tasik itu di mana? Apakah di dekat Dadakan misalnya gitu? Atau di Taman Sari? Di tempat yang tidak padat Di tempat penduduk. yang jauh dari Di pemukiman. padat penduduk. pemukiman. Oke. Kalau industri, kalau pabrik, Kalau pabrik jauh dari pemukiman sebetulnya tidak rekomendasi juga. Yang jelas kalau pabrik itu dia harus dekat dengan jaringan jalan. Kebayang nggak? Ketika kalian mau nyuplai barang ke pabrik bahan baku, jalannya gitu. Atau di Panggulan gitu 3 kilo di jalan ke pabrik, kan nggak mungkin. Berarti dia harus mepet ke tempat jaringan jalan. Terus dia juga harus dekat ke pemukiman sebetulnya. Kenapa? Karena akses pekerja pabrik nanti untuk tinggal itu akan dekat dengan pemukiman. Itu pun harus diperhitungkan. Terus yang jelas dia jangan terlalu tengah kota. Kenapa? Karena bising mungkin gitu kan, atau polusi yang ditimbulkan atau apa. Berarti kan secara perencanaan itu berpengaruh. Berarti yang cocok di Tasik itu di Taman Sari misalnya. Karena di sana banyak lahan kosong dan jaringan jalannya pun ada. Misal seperti itu. Itu fungsi perencanaan regional. Tergantung karakter wilayah. Tapi ada yang ngaruh lagi. Misalnya ormasnya di sana gimana? Tahu ormas? Organisasi masyarakat? Belum terjun ke sana ya. Misalnya daerah situ dipegang sama ormas apa? Pemuda Pancasila atau apa gitu kan? Atau Gibas atau Sundawani atau apa? Kadang-kadang kan itu berpengaruh juga terhadap pertimbangan meletakkan sebuah lokasi. Kira-kira ribet gak urusan dengan ormas itu gitu kan? Kira-kira habis duit berapa? Kan itu juga berpengaruh nantinya untuk perencanaan. Misalnya seperti itu. Kemudian B, sebagai alat analisis dalam mengambil keputusan. Ya, ini jelas keturunan dari yang A. Alat analisis mengambil keputusan. Jadi kita ketika mengambil keputusan, penentuan lokasi di mana, rencananya untuk apa, kita pasti akan membuat peta dulu. Tidak akan sembarangan ya. Untuk bari perem gitu menentukan nanti pasti hasil pemikiran yang mendalam terutama lewat peta. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Itu. Hubungan timbal balik antar fenomena atau gejala geografi di permukaan bumi. Contohnya ginilah. Hubungan timbal balik antara manusia dan alam di Pangandaran misalnya. Kira-kira kebanyakan orang di sana mata pencariannya apa? nelayan. Petani tambak misalnya gitu kan, atau petani kelapa misalnya. Itu kan hubungan antara alam dengan manusia yang ada di sana. Kira-kira ada gak yang di Pangandaran profesinya sebagai tukang petik teh? Gitu. Tidak. Tidak ya, Ada. tidak ada kebun teh gitu. Karena alam di sana itu tidak ada kebun teh. Berarti kan itu mempelajari hubungan timbal balik antara alam dan manusia yang ada di sana.
Atau di Pangandaran kalian mau bikin toko peralatan gunung. Cocok nggak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, gunungnya di mana gitu kan? Berarti kan belinya pun nggak ada gitu. Berarti kalian itu bunuh diri. Tapi kalau di Pangandaran kalian jual alat surfing, misalnya Ripple, kemudian merek-merek branded lainnya, ya insya Allah ada yang beli. Karena orang ke Pangandaran itu salah satunya untuk surfing. Misalnya. Berarti kan itu penentuan juga. Hubungan timbal balik antara tempatnya di mana, kemudian manusianya seperti apa, itu berpengaruh. Gitu. Ya jual bikini di Lembang misalnya untuk ke pantai cocok nggak? Kan enggak juga gitu kan. Di Lembang mah dingin gitu. Buat apa bikini misal gitu kan. Berarti kan itu cocoknya untuk di laut. Enggak. Banyak lah, banyak faktor lah. Contoh-contohnya seperti itu biar gampang. Oke? Paham ini? Hubungan geografi dengan ilmu lain? Paham. Paham. Oke, kita lanjutkan. Yang banyak ilmu lain yang belum tersebutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh kartografi hubungannya dengan pendudukan. Nah, di sini dalam artian kesehatan. Ini peta apa? Peta sebaran daerah bermasalah kesehatan. Oke, yang warna hijau DBK itu apa ya? Kota DBK itu. DBK itu daerah bermasalah kesehatan, sorry. Yang warna hijau itu dia wilayahnya tidak ada masalah terhadap kesehatan. Yang warna kuning itu dia 50% dari wilayahnya bermasalah terhadap kesehatan. Yang warna merah lebih dari 50% kabupaten atau kota yang ada di sana bermasalah terhadap kesehatan. Di sini kan bisa dilihat. Bahkan Jawa Barat pun kuning bermasalah juga ya. Karena tidak semua tempat di Jawa Barat itu kota. Kalian main ke Garut Selatan, kalian main ke Tasik Selatan, justru di sana masih leuweung, kayak sama di Kalimantan hampir sama. Sama kayak di Papua mungkin hampir sama. Hanya di kota-kota tertentu saja yang sudah ramai kan di Jawa Barat pun gitu. Makanya di sini di Jawa Barat pun masih kuning kebanyakan. Yang hijau itu DKI. DKI yang mungkin karena fasilitas kesehatannya lengkap, kemudian banyak, makanya tidak terlalu banyak masalahnya. Yang paling bermasalah di sini yang warna merah apa provinsi apa ini? Ujung barat. Aceh. Kemudian di sini Sulawesi mana saja? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Tenggara, Gorontalo, NTB, NTT, NTT, Papua Barat, Maluku. Sendiri di kota. Di Boro-Boro di Papua, di Tasik Selatan, kadang-kadang ada orang yang untuk mengakses puskesmas itu dia harus berjalan kaki sejauh 5 kilo misalnya. Ada, apalagi di Papua. Di Papua dia mengakses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dia harus berjalan kaki lebih dari 20 kilo misal gitu kan. Itu kan sangat repot. Kalian bersyukur ketika kalian diam di sebuah tempat yang fasilitas kesehatannya ada. Bahkan bisa pakai ojek 10 menit sampai gitu kan. Atau kalian jalan kaki di belakang rumah kalian, puskesmas juga bisa. Di daerah lain, seperti di daerah timur kita, itu sangat sulit mengakses kesehatan, bahkan pendidikan. Papua, dia antar distrik. Kalau distrik itu di sini kabupaten atau kota ya, itu dia harus pakai pesawat. Bahkan antar kecamatan dan antar desa pun pakai pesawat. Karena jarang terdapat jalan raya. Gitu. Ya kalau nggak pakai pesawat, jalan kaki. Imbasnya apa? Seminggu, 2 minggu di jalan ngumpul gitu, baru ketemu sama puskesmas. Mau manten gitu kan, gering mah. Makanya ya istilahnya akses itu di situ sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya ini peta apa? Ayo. Ada yang tahu ini peta apa?
Pernah lihat? Topografi. Topografi. Kalau peta topografi hanya garis kontur saja. Ini bukan hanya garis kontur ya. Lebih dari topografi kalau ini. Ini peta apa? Ini peta rupa bumi Indonesia namanya. Nanti kalian akan bergelut dengan peta ini sampai lulus. Jadi di kita di geografi, peta rupa bumi Indonesia itu sebagai basic map. Jadi peta dasar. Kalau kalian ingin bikin peta kesehatan, kalau kalian nanti ingin peta pendidikan, peta sosial, kalian nanti berangkatnya dari peta rupa bumi ini. Gitu. Peta rupa bumi ini berkaitan dengan penggunaan lahan yang paling utamanya. Yang warna hijau itu apa? Hutan. Hutan. Oh, yang warna Hutan. oranye apa? Mas. Apa? Yang warna oranye. Yang warna oranye itu pemukiman. Jadi kalau kalian berangkatnya ke sini dulu, ke legenda ya. Keterangan warna yang ada di peta itu semuanya ada di legenda. Nanti kalian bisa membacanya. Ini peta rupa bumi daerah Kaliurang. Kaliurang itu di daerah Yogyakarta. Yang ini itu adalah puncak Gunung Merapi. Nah, penggunaan lahannya di sini terlihat. Di sekitar Gunung Merapi itu jarang sebetulnya hutan. Yang ada hanya tanah kosong, kemudian tegalan. Hutannya itu ada di daerah sini, di Sleman, di Magelang itu ada hutannya. Yang lainnya gundul, tanah kosong, semak belukar, dan kawan-kawan. Yang ini pemukiman, yang warna oranye itu pemukiman, yang warna hijaunya agak muda itu adalah kebun, gitu kan. Kemudian yang warna kuning adalah tegalan, yang warna hijau agak muda banget, ini sawah malahan, yang ke bawahnya. Gitu. Ini disebutnya peta rupa bumi. Jadi kalian nanti akan bersinggungan dengan peta ini ke depannya. Ingin mengenalkan saja sih. Kalau ke sini kalian akan berhubungan dengan perencanaan juga bisa. Tapi kalau geologi di sini tidak terlihat. Paling di sini yang terlihat adalah geomorfologi atau bentukan lahannya seperti apa. Jika saya yang sering melihat peta ini, peta gitu kan, saya bisa membayangkan bentuk di sana itu seperti apa. Gunungnya di mana, bukitnya di mana, lembahnya di mana. Ketika kalian melihat peta ini, kalian juga harus bisa membayangkan seperti itu. Oke, nanti ketika kalian sering melihat peta, kalian akan terbayang secara orientasi. Gitu. Nah ini, apa nih? Ayo, ini apa? Kontur. Kontur. Iya, ini peta topografi atau peta kontur ya. Tapi ditiga-dimensikan. Jika peta biasa yang seperti tadi bentuknya 2 dimensi, datar gitu kan. Kalau yang ini peta konturnya dibikin 3 dimensi atau dicembungkan. Kan akan terlihat. Jika yang garis konturnya jarang, berarti dia daerahnya landai. Di sini terlihat kan, garis konturnya jarang. Kemudian di sini yang garis konturnya padat, rapat seperti ini, berarti daerahnya curam. Ya kan? Di sini yang lebih rapat lagi, berarti dia adalah di pegunungan, di puncak gunung. Berarti lebih curam lagi. Di situ terlihat dari garis konturnya. Dari sini kalian bisa merencanakan sebuah rencana. Misal, kalian akan bikin pemukiman atau perumahan, punya modal. Akan di mana tempatkannya? Di garis kontur landai, di garis kontur rapat, atau curam, atau di mana? Landai. Kenapa landai? Biar nggak rawan longsor. Biar nggak rawan longsor. Salah satunya itu, bisa. Kalau saya akan di daerah yang curam. Kenapa? Karena view-nya bagus. Iya kan? Bisa jadi kan? Gitu. Saya bahkan akan di sini nempatin perumahan tuh. Jadi pila-pila gitu kan. Harga jualnya pasti akan lebih tinggi karena view ke kota yang di bawahnya di sini itu lebih jelas gitu. Itu tergantung developernya mau di mana gitu kan.
Terus mau seperti apa? Yang jelas ketika kalian di tempat yang curam, ya resikonya lebih tinggi. Rawan longsor, berarti kalian pondasinya harus seperti apa juga. Modalnya harus berapa gitu kan. Pondasinya kan pasti beda dengan yang di daerah landai. Begitupun yang di daerah landai, harga jualnya bagaimana. Banyak pertimbangannya. Yang jelas ketika kalian melihat peta, kalian bisa merencanakan sesuatu di sana. Oke? Di sini di dekat danau misalnya yang warna biru, kalian bisa bikin tempat makan, bisa bikin villa juga, bisa bikin kalau di Lembang mah floating market mungkin gitu kan, semacam itu dan lain sebagainya. Bisa aja. Oke? Paham ini? Ini peta yang dibentuk menjadi 3 dimensi. Yang selanjutnya, hubungan peta dalam kegiatan penelitian. Nah, yang pertama, sebagai alat bantu sebelum melakukan penelitian ke lapangan tentang gambaran daerah yang akan diteliti. Itu yang pertama, fungsi peta atau hubungan peta dengan penelitian. Misalnya kalian akan melakukan penelitian ke daerah Kalimantan Barat misalnya. Kalian kan butuh peta pasti. Kira-kira kalian akan lewat mana? Aksesnya kira-kira ada angkot nggak di sana? Atau kira-kira ada ojek online nggak? Kemudian kira-kira di sana ada penginapan atau enggak? Kemudian warga lokalnya seperti apa? Suku Dayaknya seperti apa misalnya. Itu sebagai alat bantu sebelum melakukan penelitian. Kemudian yang keduanya sebagai alat untuk memasukkan data selama observasi di lapangan. Itu yang keduanya. Contohnya gimana? Contohnya gini, misalnya kalian akan memetakan persebaran sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Otomatis kalian harus punya peta sebaran sekolahnya dulu kan. Misalnya SMA Anu, lokasinya di mana, di peta itu kan dititikkan. Kemudian SMA Sukaraja, misalnya di mana, dititikkan di peta itu kan. Jadi ketika kalian berangkat ke sana, ke SMA Sukaraja misalnya, kalian lihat muridnya ada berapa, gurunya ada berapa. Nah itu bisa dimasukkan ke peta. Di titik SMA Sukaraja, kalian tulis jumlah guru 20 orang, jumlah murid 500 orang. Nah, berarti kan peta itu menjadi alat untuk memasukkan data selama observasi di lapangan. Itu maksudnya. Paham nggak? Jadi kalian memasukkan data jumlah guru, memasukkan data jumlah siswa itu ke dalam peta, ke titik lokasi sekolahnya, gitu, biar jelas, biar tidak patuker dengan data sekolah yang lain misalnya. Gitu. Itu sebagai alat untuk memasukkan data selama observasi di lapangan. Itu hubungan kartografi dengan kegiatan penelitian. Salah satunya gitu contohnya. Yang ketiga, sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian. Nah, ini juga jelas. Kalau kalian banyak melihat film-film luar negeri, yang ketika presentasi misalnya kan di luar negeri itu, memunculkan peta di layar. Terus kalian klik di salah satu titik. Ketika diklik, itu akan keluar data. Klik, misalnya keluar data. Oh, di sini tuh ada objek wisata apa aja, kemudian tarifnya sekian, kemudian kepadatan ketika hari Minggunya berapa ribu orang yang ke sana, terus macam-macam di sana, fasilitasnya ada apa aja. Itu berarti alat untuk melaporkan hasil penelitian. Tentunya ya harus dibikin dulu, harus disuplai dulu ke sana datanya seperti apa. Baru setelah datanya ada, dimasukkan ke peta, didigitalkan seperti itu. Buka peta, diklik nih si Iron Man gitu kan, terus keluar data. Nah itu kan jadi hasil atau alat untuk melaporkan hasil penelitian. Bisa kayak gitu sistemnya. Kalau petanya bentuknya digital, gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Pada waktu itu saya melakukan penelitian di Pangandaran. Ini masih Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis waktu itu, 2012. Masih Ciamis ya.
Waktu itu saya penelitiannya ke sekolah. Peta yang pertama, ini adalah peta administratif. Tahu peta administratif? Peta administratif itu adalah peta perbatasan wilayah. Kecamatan Pangandaran itu mana aja sih? Desanya ada desa apa aja? Di sini ada desa Pager Gunung, desa Sukahurip, Sidomulyo, Purbahayu, gitu kan, Wonoharjo, Pananjung, Pebakan, dan lain-lain. Ini peta administratif namanya. Yang kedua, baru peta persebaran sekolah. Kalau kalian lihat di sini, ini ada titik-titik sekolahnya. Warna bentuk simbolnya itu adalah apa kalau sekolah? Buku ya. Buku. Ini kalau diperbesar ini simbol. Jadi, ini adalah peta persebaran sekolah yang ada di Pangandaran. Yang padatnya itu adalah di sekitar jalan raya ini nih. Di Desa Wonoharjo, di Pananjung, kemudian di Bebakan, ini hampir di setiap kampung ada sekolah. Gitu. Ini banyak di sini, padat. Kemudian di daerah gunungnya di sini, di Pager Gunung ada beberapa sekolah, di Sukahurip ada beberapa sekolah. Gitu. Waktu itu saya melakukan penelitian kesiapsiagaan bencana tsunami untuk masyarakat sekolah. Kira-kira ketika tsunami datang, di sekolah tersebut berpengaruh apa enggak gitu. Yang ketiga, ini adalah peta tsunami-nya. Ini adalah peta kejadian tsunami yang terjadi di Pangandaran pada tahun 2006, kalau tidak salah, pada waktu 2006. Yang warna merah, ini daerah yang paling parah terkena bencana tsunami. Kelihatan kan yang warna merah? Ini rawan bencananya tinggi. Yang warna kuning, itu yang kerusakannya rendah atau kerawanan bencananya rendah. Yang warna hijau ini yang aman. Jadi kan jika peta ini disatukan, peta persebaran sekolahnya disatukan dengan peta rawan tsunami-nya, itu nanti akan terlihat sekolah mana saja yang kerawanan bencananya tinggi, sekolah mana saja yang kerawanan bencananya sedang, sekolah mana saja yang kerawanan bencananya rendah. Itu kan menjadi peta penelitian nanti. Gitu. Kenapa ini tengah laut tapi warnanya hijau? Ada yang bisa jawab? Bukit. Pak. Bukit. Perbukitan. Bukit apa? Pep? Bukit. Ini di tengah laut ini? Pak. Hah? Bukit Pananjung. Bukit Pananjung. Ini apa sih? Objeknya apa kira-kira ini yang warna hijau ini? Kalian pernah ke Pangandaran nggak? Cagar alam, Pak. Cagar alam. Pernah ya? Cagar alam, betul. Kenapa cagar alam warnanya hijau atau aman dari tsunami? Nah, ada Bukitnya tinggi mungkin, Pak. Banyak pohon itu, Pak. ada pohon tembakau, Pak. Ya, banyak pohon yang jelas. Ketambah lagi posisinya tinggi atau bergunung-gunung. Makanya jika kalian di Pangandaran, amit-amitnya terjadi tsunami, gitu kan, kalian tuh lari paling aman ke cagar alam sebetulnya. Cari ke tempat yang paling tinggi di sana. Enggak keluar ke gerbang keluar gitu. Kalau kalian lagi berenang di sini nih, di sini lagi berenang di sini di Pantai Barat, kemudian tsunami datang. Kan rata-rata orang tuh kalau ada tsunami datang di Pangandaran dia akan lari ke pintu gerbang ke sini. Kemudian dia akan lari ke sini, ke jalan ini. Terus di sininya adalah Kali Pucang. Larinya ke sana. Tapi jika dilihat dari peta ini, kalian lari ke sini, kemudian ke sini, ini pun berpotensi terkena tsunami. Masih datar di sini tuh. Harusnya kalian larinya ke tempat yang dekat aja ke sini, ke cagar alam misalnya. Ini kan bisa diprediksi hal-hal seperti ini. Secara perencanaan, mungkin di sini nantinya akan ada shelter untuk tempat berkumpul ketika terjadi bencana. Bisa aja. Kemarin tsunami dari barat ke timur, dari timur ke barat, air itu bolak-balik di sini. Makanya orang yang ada di tengah di sini ya banyak yang menjadi korban. Oke? Saya rasa cukup. Ada yang tanyakan dulu? Waktu sudah agak sore. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tentang pertemuan kali ini secara menyeluruh ya.
sebelum saya masuk ke tugas. Ayo. Fungsi, kemudian apa lagi bahasa kali ini teh? Sejarah, fungsi, serta hubungan kartografi Hubungan. Hubungan lain. kartografi dengan ilmu. Ilmu lain. Nah, karena tanyakan dulu tentang hal-hal ini, silakan. Atau cukup? Atau saya yang bertanya? Oke, saya kasih waktu 1 menit. Jika tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Saya akan random saja ke kalian ya. Silakan. 1 menit untuk merenung. Ya, 20 detik lagi. Pak, ada pertanyaan, Pak. Gimana Pak Tua? Kan tadi Pak hubungan kartografi dengan ilmu lainnya. Untuk daerah-daerah yang masih kayak fasilitas kesehatannya kurang, kayak fasilitas yang lainnya kurang itu Pak, penyebaran penggunaan lahannya itu gimana Pak? Apa kurang tenaga geografinya atau memang sulit dijangkau untuk pengaturan monitoring lahannya Pak? Untuk fasilitas kesehatan maksudnya? Ya, yang itu Pak, salah satunya. Fasilitas kesehatan kenapa kurang di daerah tertentu gitu kan, kira-kira yang berpengaruhnya apa? Banyak faktor. Terutama adalah anggaran biasanya yang paling berpengaruh. Karena ketika kalian membuka sebuah puskesmas, itu tidak akan cukup 100-200 juta. Minimalnya tuh harus di atas 300 juta. Kenapa? Karena bukan hanya bangunan, tapi kan isinya juga, seperti alat medisnya harus ada. Selain itu, sumber daya manusia, perawatnya, dokternya pun harus ada gitu. Ya itu kan jelas tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin kalau di kabupaten ya bupati dan kawan-kawannya harus memfasilitasi minimal 1 kecamatan 1 itu harus ada puskesmas. Saya rasa di Jawa Barat ataupun di Tasik 1 kecamatan sudah ada 1 puskesmas. Tapi kan yang menjadi masalah besarnya kecamatan yang ada di Tasik itu kan besar-besar. Sodong Hilir misalnya, Sukaraja, Cipatujah. Kadang-kadang orang yang ingin berobat itu terhalang oleh akses jalan yang jelek atau tidak ada jalan yang bagus misalnya. Paling itu sih masalahnya. Jadi banyak faktor selain akses, kemudian kebijakan pemerintahnya, pengucuran dananya, itu pasti akan sangat berpengaruh. Gitu terkait tentang puskesmas. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Enggak, Ura. Ya Pak, untuk karakteristik peta, apakah ada perbedaan antara peta khusus dan peta umum? Terima kasih. Oke, peta khusus dan peta umum kira-kira bedanya apa? Jelas, banyak bedanya. Tapi secara kaidah itu sama. Maksudnya tuh kaidah tuh gini, baik peta umum maupun peta khusus pasti ada judulnya, ya kan? Kemudian pasti ada legendanya. Terus pasti ada skalanya. Itu salah satu contoh kaidah. Jadi peta umum dan peta khusus pasti ada itu. Yang beda itu di tema. Kalau peta umum itu biasanya informasinya itu umum. Tidak ada informasi khusus di situ. Kayak tadi, peta rupa bumi Indonesia itu masuknya ke peta umum. Atau peta topografi itu peta umum.
Karena informasi yang didapat di sana itu umum, tidak spesifik. Contoh yang lebih spesifik atau peta khusus, itu peta penggunaan industri di wilayah tertentu misalnya. Atau peta kesehatan, itu peta khusus, peta tematik. Jadi temanya itu ada, peta kesehatan, temanya kesehatan. Peta penduduk, temanya penduduk. Kalau peta umum ya umum, misalnya peta Jawa Barat, itu peta umum. Peta Kabupaten Tasik, peta umum. Ya kan? Tapi kalau peta khusus, peta tingkat pendidikan di Kabupaten Ciamis misalnya, itu peta khusus karena temanya ada, pendidikan misalnya. Gitu. Paham orang? Tapi secara kaidah sama. Peta, legenda, skala, judul peta itu pasti ada. Hal-hal yang kayak gitunya pasti ada. Yang membedakan temanya antara yang umum sama yang khusus. Oke, selanjutnya. Silakan. Ini Pak, nambahin yang tadi Pak. Buat prioritas pembangunan tuh yang diduluin yang mana Pak? Ke pendidikan, kesehatan, atau yang lainnya dulu gitu? Yang prioritas diutamakan dalam pembangunan itu apa? Tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Itu kan gimana kebijakan kepala daerah. Apakah yang akan didahulukannya itu pendidikan, sekolah, fasilitasnya diperbarui atau diperbaiki, atau akses jalan dulu gitu. Akses jalannya mau dibagusin dulu apa gimana? Atau kesehatannya dulu. Tergantung segi prioritas pembangunan di wilayah tertentu, wilayah tersebut gitu. Kalau kamu jadi bupatinya kira-kira apa? Ya berarti kan terserah kita. Mau aksesnya dulu diperbaiki atau mau kesehatannya dulu atau mau pendidikannya dulu, terserah. Yang jelas pasti dia akan berangkat dari data peta yang ada dulu. Kira-kira yang paling penting sekarang diadakan apa? Kalau sekolah udah bagus, ya ngapain kita bagusin lagi? Pasti lari ke yang lain. Kesehatan, misalnya. Ataupun misalnya kalau kesehatannya sudah bagus, kenapa harus kita bangun dari kesehatan? Pendidikannya berarti yang akan kita bangun. Gitu. Begitupun jalan. Gitu. Oke? Ada lagi? Tanya. Prilia, enggak? Pak, kalau hubungan kartografi dengan ilmu lain itu hanya yang tadi Bapak paparkan atau ada lagi misalnya hubungan kartografi dengan pertanian ada gitu Pak? Terima kasih. Oke. Kartografi bisa nyambung dengan segala ilmu. Yang tadi cuma contoh saja. Saya contohkannya gini, bukan hanya pertanian. Pertanian mah gampang ya. Peta persebaran petani cabai misalnya, sangat bisa. Peta persebaran sawah, irigasi misalnya, sangat bisa. Yang paling aneh misalnya saya kasih contohnya gini, peta persebaran penggunaan ilmu hitam di Jawa Barat, bisa nggak? Bisa aja. Jadi istilahnya kartografi atau pemetaan bisa digunakan dalam berbagai ilmu atau dalam berbagai aspek. Tergantung yang bikinnya mau bikin apa enggak gitu. Kan tadi juga contohnya peta persebaran janda bisa. Ya kan? Peta persebaran jomblo juga bisa, sangat bisa gitu. Peta persebaran dukun beranak misalnya bisa. Tergantung kita mau memakai ilmu kartografi itu untuk ilmu apa. Dan saya rasa setiap ilmu itu bisa dipetakan juga oleh kartografi gitu. Sangat bisa. Ya kan? Bisa ya, hampir semua ilmu bisa dipetakan oleh kartografi gitu. Tergantung kita mau apa enggak bikinnya, mau apa enggak cari datanya gitu. Tergantung ke itu sih intinya. Oke, ada lagi? Ada Pak. Si Pak mau bertanya? Kan gini Pak, kalau misalkan kita mau membuat suatu peta, terus kita itu bingung mau dari mana cara pembuatannya gitu. Apakah data, misalkan mau membuat peta penduduk nih, nah harus apa yang ditentuin pertamanya itu apa Pak? Oke. Misalnya si Pak mau bikin sebuah peta, kemudian bingung memulainya dari mana. Itu sama dengan ketika kita merencanakan sebuah hubungan, bingung harus merencanakannya dari mana dulu ya. Nah, intinya ketika kita ingin membuat sebuah peta, bisa dimulai dari lokasinya pilih dulu. Mau di mana?
Misalnya mau bikin peta kepadatan penduduk di Kabupaten Tasik. Ya otomatis lokasinya kan sudah ditentukan tuh, Kabupaten Tasik. Terus setelah itu kalian cari peta dasarnya dulu. Peta dasar itu ya peta administratif yang tadi. Kalian harus punya peta administratif Kabupaten Tasik berarti kan. Setelah itu kalian cari data penduduknya. Cari data penduduk bisa kalian dapat di BPS misalnya atau di Badan Pusat Statistik. Itu secara online sudah bisa diakses. Kepadatan penduduk di Kecamatan Anu berapa, di Kecamatan Anu berapa, di Kecamatan ini berapa, itu ada di BPS datanya. Setelah peta dasar administratifnya dapat, data kependudukannya dapat, kalian tinggal satukan menjadi peta baru, yaitu peta kepadatan penduduk. Gitu. Hasil akhirnya itu adalah peta kepadatan penduduk. Gitu sih Pak. Cara mudahnya gitulah. Oke, paham? Ya itu pun bisa dilakukan oleh beberapa keilmuan yang lain, bukan kepadatan penduduk saja. Banyak, yang lain pun sama. Seperti itu prosesnya. Penentuan lokasi, cari peta dasar, cari data pendukung, baru bikin peta yang kita inginkan. Gitu. Oke, ada lagi? Selanjutnya. Aku mau bertanya. Silakan, siapa? Fahmi Stianabi. Fahmi, mana gak muncul di saya Fahmi? Oh iya Fahmi ada sob, gimana? Kan tadi ada di peta persebaran menurut tingkat kesehatan itu kan ada di Provinsi Sulawesi Selatan sama Sulawesi Utara. Kenapa kalau yang di Sulawesi Selatan itu ada sebagian kecil itu yang berwarna hijau dan di Sulawesi Utara itu di sebelah utaranya berwarna merah, tidak seperti yang ada di satu pulaunya tersebut. Kenapa satu pulau Sulawesi tidak merah semua misalnya gitu kan? Ya tergantung. Maksudnya kayak gini Pak, maksudnya kan tadi di Provinsi Sulawesi Selatan itu kan ada di bagian selatannya ada pulau kecil itu kan bagian dari Sulawesi Selatan. Namun mengapa bagian pulau tersebut berwarna hijau sedangkan untuk ada bagian yang kuning dan ada yang bagian yang hijau Pak, tidak disamaratakan. Lihat ya. Kita lihat dulu mana kira-kira yang dimaksudnya. Oke. Bukan yang ini ya. Sorry. Di peta kesehatan. Oke. Ya Pak, persebaran tingkat kesehatan. Oke, bentar ya, saya cari dulu. Peta persebaran kesehatan. Oke. Ini ya, berarti. Oke, yang ini. Yang ini bukan? Pak. Yang ini yang warna hijau. Dan yang ini yang warna hijau gitu maksudnya. Ya, mengapa nggak disamaratakan kayak gitu, Pak? Ya. Kenapa nggak disamaratakan? Berarti yang warna hijau itu memang beda provinsi nih. Kalau yang ini hijau, kenapa dia hijau? Karena dia Sulawesi Utara maksudnya. Gitu, bukan Gorontalo. Udah beda provinsi. Berarti Sulawesi Utara kesehatannya sudah bagus. Bukan Pak, bukan Gorontalo Pak. Bukan Gorontalo Pak. Maksudnya kan itu kan tadi ada salah satu pulau yang bagian dari Sulawesi Utara dan di bagian Sulawesi Utara. Namun mengapa itu pulau tersebut warnanya beda dengan yang lain kayak gitu Pak? Ya oke. Ya berarti misalnya ini yang warna hijau di Sulawesi Selatan. Kenapa ini warnanya hijau? Padahal provinsinya sama Sulawesi Selatan. Itu maksudnya mungkin ya? Ya. Ya Pak. Ya, kalau Anda nanyakan seperti itu, tanyanya ke sini nih. Ke Riskesdas. Yang bikin petanya. Saya bukan yang bikin peta. Ini. Tapi saya bisa menjawabnya gini. Kalau perkiraan saya, kenapa ini dibedakan warnanya? Karena mungkin di sini, masyarakat yang ada di pulau ini, dia menggunakan akses kesehatannya juga di sini. Ukurannya gitu.
Ketika dia menggunakan akses kesehatan yang ada di sini, misalnya puskesmasnya atau rumah sakitnya, berarti dia terlepas dari wilayah Sulawesi Selatan yang utama di sini. Berarti secara pelayanan untuk yang di pulau ini itu lebih bagus daripada di pulau utamanya. Makanya dibedakan gitu. Begitupun yang ada di atas. Kenapa di Sulawesi Utara yang di pulau utamanya warna hijau, yang di pulau yang kecil-kecil ini warnanya merah, berarti fasilitas kesehatan di pulau-pulau kecil ini itu lebih jelek daripada di pulau utamanya. Jadi dipisahkan. Gitu. Bisa jadi dipisahkan karena alasannya seperti itu. Tidak ingin disatukan karena berbedanya jauh antara yang ini, yang utama dengan yang pulau-pulau kecil. Terkecuali yang sama fasilitas kesehatan yang mungkin disamakan warnanya juga. Mungkin itu salah satu alasan dari Riskesdas. Kenapa dia bisa membuat petanya seperti ini. Itu ya. Ya baik, Bak. Terima kasih. Oke. Ini masih terlihat screen share-nya dari saya? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Oh, berarti tadi saya menjelaskan nunjuk-nunjuk di peta, kalian nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Enggak ada. Tidak, Pak. Tangkap maksud saya lah. Gitu. Oke? Ada lagi? Ada Pak. Aura izin bertanya lagi. Enggak, silakan. Ya Pak, ingin bertanya mengenai apa sih yang membuat peta itu layak digunakan atau dipublikasikan kepada halayak umum? Apakah harus mendapatkan izin dari lembaga terkait? Terima kasih. Oke. Apa ukuran peta tersebut layak untuk dipublikasikan? Bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama keterbacaan, kemudian kesesuaian dengan kaidah peta. Itu yang paling utama. Kaidah peta di sini ya bisa jadi komponen petanya harus lengkap. Judulnya harus ada, legendanya harus ada, skalanya harus ada, sumber petanya harus ada, kemudian lain-lainnya, ornamen dalam petanya harus ada. Itu syarat yang paling utama. Yang kedua, keterbacaan petanya bagaimana? Apakah sulit dibaca atau gampang dibaca? Usahakan ketika kalian membuat peta, itu keterbacaannya harus gampang dibaca. Jadi informasi yang ingin kalian sampaikan ke pembaca itu dapat gitu, nyampe. Itu yang kedua. Selanjutnya, apakah harus ada izin dulu ketika kalian membuat peta untuk dipublikasikan? Saya jawab itu tidak usah ada izin. Oke? Asal kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian bikin. Intinya gitu. Karena kan ketika kita bikin peta persebaran jomblo, masa kita harus izin ke BIG misalnya kan? Ke Badan Informasi Geospasial ya enggak. Kita pakai nama di kop petanya lambang unsil juga cukup gitu. Atau mau kita bikin secara individu tanpa instansi juga bisa. Kalian sebagai mahasiswa unsil pakai lambang unsil misalnya, kemudian pakai jurusan pendidikan geografi FKIP unsil juga bisa. Atau mau secara pribadi juga bisa, nama aja di situ. Asal kaidah-kaidah yang tadi tercukupi, kemudian kalian bertanggung jawab terhadap isi dalam peta itu. Jadi tidak hoak lah istilahnya. Berarti kalian bikin petanya hasil dari observasi kalian, datanya ada, bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Silakan saja, tidak akan ada yang menuntut. Peta yang bermasalah itu biasanya peta-peta yang dibikin datanya itu tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Gitu. Misalnya apa? Peta persebaran UFO yang jatuh ke bumi misalnya. Ada nggak datanya kira-kira? Sulit gitu kan, kecuali kalian punya datanya, ya silakan saja. Tapi kalau datanya nggak ada, terus kalian berani-berani bikin peta itu gitu, terus kalian klaim bahwa itu adalah sebenarnya, itu bisa menjadi masalah buat kalian nantinya gitu. Istilahnya gitu, Aura. Tidak harus ada perizinan khusus, terserah saja, asal kaidah petanya tercukupi, ornamennya ada semua, kemudian datanya dapat dipertanggungjawabkan. Intinya gitu. Oke? Cukup? Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Sama-sama. Ada lagi? Waktunya saya rasa sudah habis ya. Kita kan cuma 2 SKS.
Saya rasa cukupkan sekian saja. Karena sudah jenuh juga, saya jenuh, kalian jenuh pasti kan. Oke, diakhiri mungkin kalian di screenshot, ada yang pakai laptop di sini. Fatwa pakai laptop kan? Oke, saya minta tolong Fatwa buat screenshot per layar ya. Jadi di sini kan ada 5 layar ya, ada 5 layar. Silakan screenshot satu persatu. Kemudian nanti share di grup WA. Ya, di grup WA mata kuliah. Ya kalau 3 kelas berarti nanti Fatwa kasih aja ke KM kelas-kelas yang lain. Nanti biar beliau yang share ke grup WA-nya. Gitu. Bisa? Silakan buka videonya semuanya. Jadi ini untuk backup absen juga. Nanti kalian akan saya kasih link absensi seperti minggu kemarin. Silakan isi saja pertemuan ketiga untuk kali ini. Nanti gak usah ada yang ngejapri ke saya juga, karena minggu kemarin HP saya hang. Apalagi mungkin kalau HP Android bisa lebih hang lagi, karena kalian mungkin bersamaan menghubungi sayanya. Yang jelas jika kalian merasa sudah masuk ke Zoom, walaupun keluar masuk, walaupun videonya ada yang dinyalakan, ada yang enggak, terserahlah. Yang penting kalian merasa masuk ke Zoom, kalian boleh untuk mengisi absensi. Intinya gitu. Nanti akan saya cek balik ke screenshot, kemudian ke Google Classroom juga buat cross check. Ya, oke. Kalian bisa menjawab saya untuk hal-hal di luar ini ya, di luar absen. Silakan. Kalau bertanya materi boleh. Kalau masalah absen lah, saya tidak harus dijawab. Ya. Oke, silakan. Fatwa sudah. Masih dalam proses mungkin. Buka videonya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Semuanya 5 layar. Nanti share ya ke kalian. Ya udah 5 layar, Pak. Share ke grup WA. Oke? Saya rasa cukup. Di Google Classroom juga saya sudah posting materinya. Silakan kalian baca. Kemudian untuk tugas, saya belum ngasih ya tugasnya. Oke, tugasnya ini ya. Tugasnya ini. Sebentar. Terlihat? Terlihat ya? Tugas, ini saya jatuhnya per kelas, jadi nggak digabung kalau tugas ya. Per kelas, cari contoh manfaat kartografi dalam bentuk peta tema tertentu di bidang-bidang ilmu lain, serta berikan deskripsi dari peta tersebut. Contohnya gini, kalian kedapatan absen nomor 12 misalnya. Berarti kalian di sini temanya itu adalah ilmu kesehatan. Kalian cari peta tentang ilmu kesehatan yang ada di internet. Gitu kan? Kemudian kalian tulis sumbernya di Microsoft Word aja. Kalian kopikan gambar petanya ke Microsoft Word. Di bawah petanya kalian nanti tulis sumbernya, HTTP linknya gitu kan. Setelah linknya, di bawah link kalian nanti tulis deskripsi tentang peta tersebut itu apa. Misalnya peta kesehatan itu kalian persebaran DBD misalnya. Kalian jelasin nanti di bawah. Oh, ini persebaran DBD di Kota Tasikmalaya, tersebar di Kecamatan Tawang, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan apa, kalian deskripsikan di bawah petanya. Cukup 1 halaman saja, jangan terlalu panjang deskripsinya. Silakan. Paham tugasnya? Absen 1 sampai 10 ilmu biologi. Siapa? Absen 11 sampai 20 ilmu kesehatan. Absen 21 sampai 30 ilmu linguistik. Linguistik itu bahasa ya. Bisa persebaran bahasa di suku bangsa, bisa persebaran bahasa Inggris di mana, bisa bebas lah tentang linguistik. Kemudian absen 31 sampai 40 ilmu ekonomi.
Jadi kalian cari peta tentang ilmu tersebut, kemudian tulis linknya, serta deskripsikan di bawah. 1 halaman juga cukup, bentuknya PDF seperti kemarin, nanti upload di thread tugas yang akan saya buat. Yang sudah saya buat malahan, sudah ada di Google Classroom. Silakan kalian cek ya di Google Classroom. Ada yang tanyakan tentang tugas? Paham? Udah, Pak. Saya, Pak. Tanyakan nggak? Pengumpulannya kapan? Oh, pengumpulannya seperti minggu Tenggat kemarin. waktunya, Pak. Itu Pak kalau yang absen 4142 kan kelas C ada 42 orang. Oke. Bagaimana ya, Pak? 42 orang itu maksudnya ke ilmu ekonomi saja. Oke? Oke, jelas? Pengumpulannya tenggat waktunya seperti minggu kemarin, Ya, Pak. Makasih. 1 hari sebelum kita kuliah. Berarti kan kalau sekarang kuliah hari Kamis, pengumpulannya hari Rabu ya, jam 3 sore. Nanti di Google Classroom detailnya ada, pengumpulannya berapa ada di situ, tanggalnya dan berapa. Silakan. Ada yang tanyakan lagi? Ya Pak, terima kasih. Nama tugas, nama format filenya juga ada di situ. Oke, siapa yang bertanya? Siapa? Ya. Harusnya cukup. Sudah saya sampaikan. Saya rasa pertemuan hari ini cukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengabsen Google Form, nanti akan saya share ke grup WA. Terus kalian setelah kuliah ini jangan lupa cek Google Classroom. Sekali lagi, kita doakan Putri banyak kesehatan. Terima kasih. Sampai pertemuan minggu depan. Akhir kata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.